dari Prodi Statistika Unisba dengan NPM 10060111916, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Fuzzy K-means Clustering dan Fuzzy Possibility K-means Clustering dalam pengelompokan kabupaten kota di Jawa Barat berdasarkan akses terhadap sumber air dan sanitasi layak pada tahun 2020. Berikut latar belakang pada penelitian ini. Analisis cluster yaitu ilmu yang mempelajari hubungan dan saling bergantungan antara seluruh set variabel yang perlu diteliti. Tujuan utamanya ini adalah mengelompokkan objek elemen. Algoritma FCM ini mengelompokkan data dengan pertimbangan keanggotaan suatu data pada setiap kelompok secara fuzzy atau tidak pasti. Sedangkan pada FPCM ini menggunakan konsep penguatan fuzzy dan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian dan pendekatan possibility. Di Jawa Barat dalam melaksanakan program SDG nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak ini memiliki peningkatan di tahun 2020. Pengelompokan kabupaten kota menggunakan FCM dan FPCM ini diperlukan untuk mengetahui apakah pemerataan terhadap air bersih dan sanitasi di Provinsi Jawa Barat sudah baik atau belum. Dalam penelitian ini juga kedua metode dibandingkan keakurasiannya berdasarkan Partition Entropy Index. Berikut tujuan penelitiannya. Yang pertama untuk mengetahui hasil cluster pada metode FCM, yang kedua untuk mengetahui hasil cluster pada metode FPCM, yang ketiga untuk mengetahui hasil perbandingan indeks validitas pada FCM dan FPCM sehingga mengetahui metode mana yang paling cocok dalam penelitian ini. Tinjauan pustakanya. Yang pertama, FCM ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bezdek pada tahun 1981. Berikut algoritmanya. Yang pertama, masukkan data yang akan dikelompokkan. Yang kedua, menentukan parameter. Yang ketiga, membangkitkan bilangan random UIK. Yang keempat, menghitung pusat klaster. Yang kelima, menghitung fungsi objektif. Yang keenam, menghitung perubahan matris partisi. Dan yang ketujuh, mengecek kondisi berhenti. Selanjutnya, pada FPCM ini diperkenalkan oleh Paul dan kawan-kawan pada tahun 1997. Berikut algoritmanya. Yang pertama, masukkan data yang akan dikelompokkan. Yang kedua, menentukan parameter. Di sini perbedaannya ada parameter eta. Yang ketiga, menggunakan hasil akhir yang berupa matris kekhasan relatif dan pusat klaster VKJ pada metode FCM. Yang keempat, memperbaiki pusat klaster. Yang kelima, menghitung fungsi objektif. Keenam, menghitung perubahan matris kekhasan relatif. Yang ketujuh, menghitung perubahan matris kekhasan absolut. Dan yang kedelapan, mengecek kondisi berhenti. Selanjutnya, berikut rumus untuk mencari validitas klaster. SDGs ini pertama kali disepakati pada sidang umum PBB pada bulan September tahun 2015. Berikut pengertian-pengertian dari atributnya. Selanjutnya, pada penelitian ini berikut diagram alirnya. Di sini ada hasil dan pembahasannya. Yang pertama ada deskripsi dari data yang digunakan, di mana X1 ini persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mengungguli dari atribut lainnya. Terlihat pada diagram batangnya juga, pada sumber air minum layak sudah cukup baik dan sudah cukup merata. Tetapi pada akses terhadap sanitasi layak di sini masih kurang, dan tapi pada fasilitas tempat buang air besar sendiri sudah cukup baik dan sudah cukup merata. Berikut hasil pada FCM. Ini proses cluster ini berhenti di iterasi ke-31, menghasilkan pusat cluster sebagai berikut dan fungsi objektifnya sebesar 1733,574. Di sini ada hasil pengelompokan menggunakan FCM, di mana derajat keanggotaan yang paling besar dia masuk ke klasternya. Contohnya Kabupaten Bogor ini termasuk ke dalam klaster 3 dan menghasilkan nilai PI sebesar 0,5596. Berikutnya ada hasil pada FPCM, di mana proses klaster ini berhenti di iterasi ke-19 dengan pusat klaster sebagai berikut dan fungsi objektifnya sebesar 1744,48. Berikut hasil pengelompokan yang didapatkan pada FPCM, di mana Kabupaten Bogor termasuk ke dalam klaster 3, Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam klaster 1, dan seterusnya. Nilai PI-nya sebesar 0,2293. Selanjutnya ada penentuan metode terbaik, di mana kriterianya apabila nilai PI mendekati 0 dia metode yang paling baik. Di sini FPCM mendekati 0, lebih kecil dari FCM, sehingga metode terbaiknya yaitu FPCM. Berikut profilisasi hasil klasternya menggunakan nilai rata-rata dari setiap anggota klasternya, di mana klaster 1 termasuk ke dalam klaster yang sedang, klaster 2 termasuk ke dalam klaster yang tinggi, dan klaster 3 termasuk ke dalam klaster yang rendah. Berikut anggota masing-masing klasternya. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini. Yang pertama, pengelompokan 3 klaster menggunakan FCM ini menghasilkan
nilai sebesar 0,5595, sedangkan pada FPCM menghasilkan nilai sebesar 0,2297. Meskipun dari kedua metode menghasilkan kelompok yang sama, tetapi berdasarkan PI-nya, FPCM ini lebih baik dibandingkan FCM. Saran dalam penelitian ini yaitu penelitian lanjutan ada baiknya dilakukan dengan menambahkan atribut baru yang termasuk dalam faktor-faktor sumber air minum dan sanitasi layak. Yang kedua, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan daerah-daerah yang termasuk dalam klaster rendah untuk dapat mewujudkan program SDGs nomor 6 ini. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.